Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-temanku sekalian. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Faisal Mufti Zulfikar, lalu Ingrid Elvira Tokan dan Ferawati Pratiwi akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sikap Negara Indonesia terkait kasus kekerasan Rohingya dalam pandangan mazhab Inggris. Latar belakang: dalam hubungan internasional terkadang terdapat konflik yang menjadi perhatian dunia, baik itu konflik internasional ataupun konflik dalam negeri suatu negara. Asal kata konflik ini berasal dari Yunani, yaitu konfigur, artinya saling memukul. Menurut beberapa ahli, konflik memiliki arti, yaitu menurut Stephen P. Robbins, sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak telah mempengaruhi pihak lain dalam arti yang negatif, sesuatu yang menjadi kepentingan atau kepentingan bersama mereka. Lalu menurut Nurjana, situasi di mana satu sama lainnya memiliki kehendak atau keinginan yang berlawanan sehingga keduanya saling terganggu. Konflik yang akan kami bawakan yaitu konflik yang menimpa etnis Rohingya selaku penduduk minoritas yang beragama Islam yang berada di Myanmar. Kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar menjadi perhatian dunia, tak terkecuali Indonesia sebagai negara penduduk Muslim terbesar sekaligus negara sesama yang tergabung ke dalam organisasi regional kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Myanmar merupakan salah satu anggota ASEAN, dan dalam organisasi ASEAN terdapat penerapan prinsip non-intervensi, yang maksudnya itu setiap sesama negara anggota tidak boleh atau dilarang untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lainnya. Hal inilah yang membuat negara anggota ASEAN termasuk Indonesia tidak bisa seenaknya bertindak mengenai dugaan kasus pembersihan etnis tersebut. Intervensi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan upaya campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak, baik orang, golongan, negara, dan sebagainya. Pertanyaan penelitian: bagaimana sikap Indonesia sebagai sesama negara anggota ASEAN terkait kasus kekerasan yang menimpa etnis Rohingya? Lalu, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana dan upaya apa yang dilakukan Indonesia dalam melihat kasus kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Sejarah singkat kekerasan etnis Rohingya. Etnis Rohingya merupakan etnis yang tinggal di negara bagian sebelah barat Myanmar, yaitu di Rakhine. Mereka merupakan penduduk minoritas yang mayoritasnya itu beragama Muslim. Posisi Rakhine terdapat di gambar, yaitu di bawah kiri yang berwarna coklat. Etnis ini merupakan etnis yang berasal dari Bangladesh, tapi telah lama bertempat tinggal di Rakhine, yaitu sejak sekitar abad ke-7 Masehi. Tapi etnis Rohingya dianggap oleh pemerintah sebagai etnis Bengali, sehingga membuat etnis Rohingya tidak dapat diakui sebagai salah satu etnis di Myanmar. Etnis Bengali itu merupakan etnis yang berasal dari India dan Pakistan. Karena tidak diakuinya kewarganegaraan dan tidak diakuinya etnis Rohingya, membuat mereka mendapat perlakuan yang tidak adil dalam bentuk diskriminatif, seperti pembakaran rumah contohnya. Penyulut konflik ini, konflik diduga memanas ketika pada 2012 seorang perempuan Buddha diperkosa dan dibunuh, yang diduga pelakunya berasal dari laki-laki Rohingya, yang kemudian dibalas dengan pembunuhan 10 orang laki-laki Muslim oleh kelompok dari etnis Rakhine. Kemudian terus berlanjut di tahun yang sama terjadi bentrokan yang melibatkan kaum Rohingya dengan uh, Buddhis. Bentrokan tersebut menyebabkan puluhan orang tewas. Hal tersebut membuat banyak dari warga Rohingya kabur untuk mencari tempat aman ke negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Pada 2016, ARSA, yaitu anggota militan Rohingya atau Arakan Rohingya Salvation Army, menyerang pos polisi dengan skala kecil yang membuat puluhan militan tewas dalam bentrokan tersebut. Kemudian direspon oleh pemerintah Myanmar dengan menurunkan pasukan keamanan operasi kontra terorisme. Selama proses operasi pembalasan, pihak militer Myanmar dengan secara sengaja mengincar dan membunuh warga sipil, menembak secara berbabi buta kepada siapapun yang dilihatnya, lalu melakukan tindakan keji terhadap perempuan seperti memperkosa remaja dan anak, bahkan membakar
tempat tinggal mereka. Ini merupakan sumber data yang diperoleh dari BBC. Menurut Medicine Sans Frontiers, sekitar 6.700 korban tewas dengan 69% diantaranya ditembak, sisanya dibakar rumahnya, dipukul, terkena kekerasan seksual, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada 4 September 2017, Indonesia mengutus Menteri Luar Negeri bernama Retno Marsudi yang membawa agenda guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan di Rakhine. Pada agenda pertama, Menteri Luar Negeri bertemu dengan Panglima Bersenjata Myanmar, yaitu Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. Di Naypyidaw, Retno menyampaikan bahwa prioritas Myanmar adalah meredakan ketegangan di Rakhine. Pada agenda kedua, Retno Marsudi menemui penasihat dari negara Myanmar yang bernama Aung San Suu Kyi dengan memberi 4 usulan. Yang pertama, mengembalikan stabilitas dan keamanan negara. Yang kedua, perlindungan kepada setiap orang yang berada di negara bagian Rakhine tanpa pandang bulu siapapun itu. Dan yang ketiga, menahan diri agar tidak menggunakan kekerasan. Dan yang keempat adalah membukakan akses untuk bantuan kemanusiaan. Berkat diplomasi ini, membuat Myanmar membuka akses Indonesia untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Selain berdiplomasi dengan pemerintahan Myanmar, Indonesia juga berperan dalam menampung pengungsi-pengungsi yang kabur mencari tempat perlindungan yang aman. Para pengungsi ini juga ditempatkan di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam, sampai Makassar. Analisis sikap Indonesia dalam konflik Rohingya menggunakan pandangan mazhab Inggris. Dalam politik internasional, negara merupakan aktor sentral. Dalam penjabaran yang sudah dituliskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa negara memang punya peran tersendiri. Seperti contoh kasus di atas, Indonesia mencoba berdiplomasi dengan Myanmar untuk mencari jalan tengah terkait penyelesaian kasus kekerasan tersebut, dan akhirnya berhasil ditemukan dengan dibukakannya akses untuk Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan kepada korban-korban di sana. Selanjutnya, perilaku negara diatur oleh kesepakatan bersama. Dapat dilihat dalam hal ini, negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia sendiri tidak dapat melakukan intervensi langsung terhadap kasus tersebut. Karena jika hal ini dilakukan, maka dapat melanggar prinsip non-intervensi yang telah diatur oleh ASEAN, yang beresiko menimbulkan pertentangan antar anggota negara. Dan yang selanjutnya, politik internasional bertujuan untuk menjaga tatanan tertib dan stabil. Indonesia dengan mengirim Menteri Luar Negeri beralasan agar masyarakat yang berada di Rakhine Myanmar tidak mengalami kekerasan atau diskriminatif. Ini merupakan salah satu upaya politik internasional yang telah dilakukan Indonesia dalam kasus kekerasan tersebut. Kemudian, di penulisan ini, penulis memposisikan diri sebagai seorang pluralis yang merupakan salah satu aliran dari paradigma ini. Sebagai sesama negara di ASEAN, tentunya Indonesia dan Myanmar memegang prinsip non-intervensi, karena hal ini bertujuan sebagai alat jaminan kebebasan, keamanan, dan kedaulatan dalam berhubungan antar negara tetangga. Andaikan Indonesia tetap bersikukuh melakukan intervensi, tentunya nama Indonesia sebagai negara pendiri ASEAN akan terconteng karena melanggar prinsip yang telah dibangun selama ini oleh negara-negara di ASEAN. Kesimpulannya, Arkana dan Rakhine merupakan nama tempat yang ditinggali oleh etnis Rohingya. Diketahui etnis Rohingya telah lama tinggal di wilayah tersebut, akan tetapi oleh pemerintah Myanmar dianggap mereka tuh hanya pendatang gelap yang berasal dari Bangladesh. Konflik tersebut telah memakan banyak korban yang mayoritas beragama Muslim. Indonesia terkait kasus ini telah melakukan beberapa tindakan dalam menanggapi kasusnya, seperti mengirim perwakilan Menteri Luar Negeri untuk berdialog dengan pemerintahan Myanmar guna mencari jalan tengah keluar dari permasalahan ini.
dan Indonesia juga memperbolehkan warga Rohingya kabur dan mengungsi di wilayah Indonesia. Indonesia menerapkan sikap non-inventaris sebagai wujud kepatuhan terhadap Piagam ASEAN sebagai salah satu negara anggota. Indonesia dan Myanmar sama-sama memegang prinsip tersebut supaya tercipta kedamaian antara hubungan negara bertetangga. Berdasarkan prinsip itu, setiap negara harus bisa menyelesaikan urusan domestik negara itu sendiri dan negara orang lain tanpa ikut campur dalam bentuk apapun ke dalam konflik yang sudah diatur suatu negara. Walaupun demikian, tindakan yang dilakukan oleh Myanmar tidaklah benar karena telah merenggut ribuan jiwa yang tak berdosa. Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis mengajukan sedikit saran terkait permasalahan tersebut. Di era sekarang, bisa dikatakan prinsip ini menjadi salah satu penghambat dalam upaya penegakan HAM di kawasan ASEAN. Contoh nyatanya adalah kasus Rohingya ini yang telah terjadi di Myanmar. Oleh karena itu, sepatutnya ASEAN meninjau kembali mengenai prinsip non-inventaris terlebih karena prinsip ini dinilai tidak lagi relevan karena menjadi penghambat dalam penegakan HAM. Sekian itu dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya kami tunggu di kolom komentar ataupun di studi ataupun di WhatsApp group. Dan itu saja dari kita. Terima kasih.